Halo semuanya aja, kembali lagi dengan saya Widya, distributor minyak kutus-kutus Bali. Nah, di sini saya akan membongkar misteri terjadinya kutus-kutus atau misteri dibuatnya kutus-kutus ini. Awalnya si owner Bapak Servasius Bambang Pranoto itu adalah salah satu orang yang menciptakan kutus-kutus ini. Karena dia sakit, waktu itu dia sakit dan dia itu jatuh di parit-parit sawah gitu sampai tendonnya itu robek, dan dokter ingin dia itu dioperasi, tapi karena beliau itu nggak percaya dengan namanya kimia gitu kan, bukan nggak percaya dengan dokter tapi dengan barang-barang kimia, dan dia itu merasa takut banget. Akhirnya mencarilah herbal kan, herbal yang kita itu banyak banget ya, seperti rempah-rempah deh gitu kan, banyak. Terus akhirnya dikumpul, ditumbuk, dibikinlah minyak balir itu. Akhirnya dicobain dengan minyak itu yang dia racik sendiri. Tetapi kok makin hari dia makin enak ya gitu kan, sembuh. Akhirnya minyak itu dibagi-bagikan ke banyak orang, dan ada beberapa orang akhirnya memberikan masukan kepada Pak Bambang ini. Akhirnya Pak Bambang mulailah memasarkan sedikit demi sedikit si minyak kutus-kutus ini. Nah, ternyata minyak kutus-kutus itu memang sudah terbukti bisa untuk menyembuhkan dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang berat. Ini kayak saya tenggorokan agak nggak enak gitu kan, udah olesin aja, balur-balur aja, jadi dia itu akan lega sendiri dan merasakan enak. Jadi kisah dari kutus-kutus dibuat itu seperti itu, karena si ownernya sakit dan bikin dari rempah-rempah. Akhirnya terjadilah minyak herbal balur kutus-kutus ini. Jadi di sini saya juga akan mengisahkan atau akan bercerita kisah suksesnya saya sebagai penjual kutus-kutus, dan tentunya ada suka dan deritanya, ya kan. Nah, di awal memang saya mempromosikan kutus-kutus ini nggak segampang sekarang, ya kan. Waktu itu karena produk atau produksi kutus-kutus itu masih manual, kita sering kehabisan stok. Kita sebagai distributor sering sekali tidak mendapatkan stok karena permintaan banyak, produk itu nggak ada. Nah, itulah suka dukanya. Sukanya banyak pembelinya gitu loh yang datang kepada kita langsung minta dikirim gitu kan, dan enak banget, kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar tentunya, dan kita bisa menjual dengan total yang banyak. Tetapi deritanya waktu awal dulu itu produknya sering kosong. Akhirnya setelah kutus-kutus itu meluncur sekitar 3 tahun, tahun keempat kelima itu mulai ada namanya pabrik ya. Kutus-kutus mulai menciptakan pabriknya yang begitu besar dan bisa memproduksi 1 juta per bulan. Wah, luar biasa banget. Jadi kita distributor ketika sudah ada pabrik, kita sudah nggak ini lagi, nggak kekurangan lagi. Karena apa? Sudah produksinya dengan mesin yang dulunya manual, ya kan. Cuma waktu di awal saya itu sekitar saya gabung 1 tahun itu, kita ada sih salah satu, jadi dibagi gitu kan. Ada yang secara manual, ada yang sebagian itu dengan mesin gitu. Dan itu dibuat sendiri langsung dari peraciknya, langsung Pak Bambang yang bikin gitu kan. Jadi luar biasa banget. Terus akhirnya ada pabrik, jadi kita distributor nggak kekurangan. Nah, saat di pandemi ini, apa sih kisahnya kita sebagai penjual, kita sebagai distributor kutus-kutus? Nah, tentunya memang penjualan kita turun, tapi di saat pandemi ini banyak orang yang membutuhkan namanya produk kesehatan. Apalagi kutus-kutus ini adalah salah satu produk yang nggak diminum gitu kan, hanya dibalurkan. Sedangkan kesehatan itu semua menurun. Tapi puji Tuhannya, kita sebagai distributor, sebagai penjual, masihlah barang kita itu terus keluar terus gitu kan. Setiap hari masih ada kita mengirimkan minyak kutus-kutus ini ke seluruh Indonesia. Jadi itu kiat sukses saya sebagai penjual kutus-kutus. Pasti ada suka dan dukanya, jadi enaknya, dan bagaimana saya bisa menciptakan banyak reseller di luar kota, bahkan di Bali juga, dan semuanya kita bisa menyuplai produk kutus-kutus ini di toko-toko, di apotek, di tempat oleh-oleh juga. Dan tentunya di sini kutus-kutus juga menciptakan namanya Mahakarya Kutus-kutus, yang saat ini menjadi Mahakarya Kutus-kutus kembali ke jati diri. Nah, buat Anda semuanya yang mungkin Anda masih penasaran nih dengan cerita kutus-kutus, sebenarnya kalau diceritakan panjang banget ceritanya ya. Nanti mungkin saya akan bisa cerita lagi di channel
yang lainnya atau ke video-video saya yang akan bertahap. Jadi Anda bisa bertanya lewat komen yang nantinya saya akan jawab satu persatu. Oke, buat Anda semuanya yang masih penasaran dengan kutus-kutus PT Tamawaras, saya bisa bantu Anda saat ini juga.